Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatim wa sabaq nasrul haqqi wal hadi siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma akhrijna min dhulmatil wahmi wa akhrijna min al-fahmi وافتح لنا أبواب الرزق والآخرة الحسنة والحمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي والآله. Qala al-mu'allifuna rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibrahim Al-Laqani sampai perkataan beliau, al-mabahats ats-tsalits wajibat ahli bait. Pembahasan yang ketiga tentang hak dan kewajiban bagi seorang ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar beliau, "Mad dalil ala masyru'iyyati sholati alaihim." Apa dalil bahwasanya disyariatkan untuk mengucapkan salawat terhadap mereka ahlul bait selain daripada atau dibarengkan dengan pembacaan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ujar beliau ketika turun firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu 'alaika fa kaifa nusalli 'alaika?" Wahai Rasulullah, sungguh kami telah tahu bagaimana mengucap salam kepadamu, namun bagaimana cara bersalawat kepadamu. Di hadis ini menunjukkan bahwa ketika turun firman Allah Ta'ala tentang salawat kepada Nabi SAW, maka para sahabat bertanya, "Wahai Nabi, kalau mengucapkan salam kami mengerti, tapi kalau bersalawat seperti apa?" Nah, pertanyaannya mulai bisa memahami kadang kenapa para sahabat mengaku tahu cara mengucapkan salam, tapi mengaku kadang tahu cara mengucapkan salawat. Karena mengucapkan salam itu sudah terbiasa dari awal dakwah agama Islam. Yang namanya salam itu assalamualaikum, itu salam namanya. Dan mengucapkan salam itu ya assalamualaikum itu tadi. Makanya para sahabat mengaku, "Wahai Nabi, kami tahu cara mengucap salam kepadamu, tapi bagaimana cara mengucap salawat kepadamu?" Nah, ternyata Nabi mengajari kada hanya cara mengucap salam, tapi juga kayak cara membaca salawat. Jadi dua-duanya dijelaskan oleh Nabi. Karena cara mengucap salam kepada baginda Nabi SAW itu kada sesederhana sekadar membaca assalamualaikum, ada siagotnya, ada bacaannya. Makanya salawat itu kada bisa dibuat-buat, ada langsung Nabi mengajari. Maka jawab Nabi, "Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Katakanlah kalian semua, "Wahai Allah Ta'ala, limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad." Al-Hadis. Kemudian di riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Qala Allahumma innahu minni wa la minhum faj'al salataka wa rahmataka wa maghfirataka wa ridwanaka 'alayya wa 'alaihim." Wahai Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka adalah bagian dari
dariku, dan aku adalah bagian dari mereka. Maka jadikanlah salawatmu, kemudian rahmatmu dan ampunanmu serta ridhomu atasku dan atas mereka, alaiya wa alaihim. Ini dalil yang kedua, bahwa Nabi ketika membahas tentang salawat dan salam, maka Nabi minta atas Sidin dan atas keluarga Sidin. Maka ujar beliau yu'ayyidu aidan, kemudian diperkuat lagi dengan hadis yang lain, la tasallu alayya as-salatul batr. Qalu wa as-salatul batr? Qala taquluna Allahumma shalli ala Muhammad wa tumsikun. Ujar Nabi, jangan kalian mengucapkan salawat kepadaku dengan salawat yang terputus. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa salawat yang putus itu? Maka Nabi menjawab, kalian membaca wahai Allah Ta'ala limpahkanlah salawat kepada Muhammad, kemudian diam sampai di situ. Qul qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Akan Nabi yang benar adalah ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wahai Allah Ta'ala, limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Nah, ini adalah dalil para ahli fikih bahwasanya salawat kepada Nabi SAW itu selalu disambung dengan salawat kepada keluarga baginda Nabi SAW. Cuman pertanyaannya, yang dimaksud dengan keluarga Nabi di dalam salawat itu siapa? Siapa yang dimaksud? Nah, para ulama itu membahas di semua kitab-kitab fikih, termasuk kitab fikih yang kita baca ketika minggu pagi. Kita syarah atau qarib syarah Qasim, kitab Kifayah Akhir. Di situ dibahas ketika membahas tentang keluarga Nabi SAW, maka ada 3 konteks yang mengiringinya. Konteks yang pertama, ahlul bait Nabi dalam arti ahlul kisah atau orang-orang yang diselimuti oleh Nabi. Maka yang dimaksud dengan orang yang diselimuti oleh Nabi ahlul kisah itu hanya 4 orang, yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. 4 orang ini aja. Inilah yang oleh baginda Nabi SAW didoakan dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mereka suci dan disucikan oleh Allah Ta'ala. Artinya mereka bebas dari dosa, dijamin kada bakal berbuat dosa selama hidup mereka. Maka hanya 4 orang ini, yang lain kada masuk di dalam keluarga Nabi yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Karena orang membawa terlalu jauh, jadi semuanya suci. Ada hanya ahlul kisah yang suci itu. Adapun yang lain, maka mudah-mudahan dan insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kedada jaminan suci dari Allah Ta'ala. Nah, itu konteks yang pertama. Kalau yang dibahas adalah ahlul kisah. Kemudian konteks yang kedua adalah orang-orang yang berhak atas humus atau 1/5 dari pajaknya orang Islam, dan mereka harap menerima zakat. Maka yang dimaksud oleh mereka ini adalah keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, dan keluarga Salim. Nah, 4 orang ini adalah ahlul bait Nabi. Mereka berhak atas 1/5 pajak dari orang-orang kafir. Kemudian mereka juga harap menerima sedekah. Pajak dari orang kafir itu ada 2, ada jizyah, ada fai. Nah, ada yang diambil ketika damai, ada yang diambil ketika perang. Maka kedua-duanya itu ada jatah keluarga baginda Nabi SAW di situ. Tapi di zakat mereka tidak boleh terima. Kenapa? Karena kata Nabi, innaha awsahun nas la yang bagi Muhammad wala li ali Muhammad. Itu adalah kotoran debu harta manusia, kada pantas untuk dipegang Nabi Muhammad ataupun keluarganya Nabi Muhammad. Nah, kemudian konteks yang ketiga adalah ketika seorang mukmin mendoakan keluarga Nabi SAW, maka yang dimaksud adalah semua orang yang beriman dan mati dalam keadaan beriman. Maka siapapun yang beriman dan mati dalam keadaan beriman, mereka lah keluarga Nabi yang didoakan ketika setiap orang membaca salawat. Ya, setiap orang baca salawat, wahai Allah Ta'ala, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi dan keluarganya. Maka yang dimaksud keluarga Nabi di situ adalah semua orang beriman. Apa dalilnya? Dalilnya ketika Nabi menjelaskan tentang keluarganya, tentang salawat, maka Nabi katakan Alu Muhammad kullu taqi. Keluarganya Nabi Muhammad adalah semua orang yang bertakwa. Jadi bukan semua orang beriman juga sebenarnya, tapi semua orang yang bertakwa. Karena ada beberapa orang yang beriman tapi kada bertakwa ya. Dalam artian ini kada terlalu peduli dengan urusan akhiratnya, kada terlalu peduli kewajiban, kada menahan diri daripada perbuatan yang diharapkan. Makanya ada yang berceramah, ada viral ceramahnya, kalau kada bersolawat ke Habibnya, sholatnya kada sah.
Ya kada bisa disalahkan sepenuhnya, tapi kejauhan juga. Karena memang kalau berkata bersalawat kepada keluarga Nabi, salawatnya itu kada sah sholatnya. Karena di antara rukun sholat itu adalah membaca salawat Nabi, yang mana isi salawatnya kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi. Sebagian ulama mengatakan plus kepada sahabat Nabi, karena dalil-dalil yang menunjukkan kepada sahabat Nabi juga banyak. Nah, cuma yang ditulis di kitab-kitab fikih, yang dimaksud keluarga Nabi di situ bukan hanya keturunannya, tapi semua orang yang bertakwa. Jadi kada sepenuhnya salah, dan itu memang ada, tapi bawanya kejauhan memang. Nah, jadi semua keluarga Nabi tercakup di situ. Makanya setiap kali kita baca salawat, wahai Allah Ta'ala, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Itu kepada semua orang beriman itu. Bukan hanya kepada keturunan Nabi, bukan hanya kepada Quraisy, tapi kepada semua orang yang bertakwa daripada orang-orang yang beriman. Nah, jadi kalau lebih pasnya kalimatnya, orang yang kada bersalawat kepada orang yang bertakwa, maka sholatnya kada sah. Nah, itu benar itu. Karena memang orang yang bertakwa itu semuanya adalah keluarga Nabi yang didoakan ketika salawat. Nah, kemudian hadis katsirah jiddan ada banyak hadis di bab ini. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, ya ahlul baiti Rasulullah hubbukum fadl min Allah fil Qur'ani anzalahu kafakum min wadil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai ahlul bait Rasulullah, cinta kepada kalian adalah fardu dari Allah Ta'ala, di Al-Quran dituliskan. Maka cukuplah daripada kehormatan kalian bahwasanya siapapun yang tidak bersalawat kepada kalian, maka tidak ada hitungan salawat atas mereka. Nah, Imam Syafi'i pernah mengatakan, padahal Imam Syafi'i ahli bait Nabi juga. Imam Syafi'i ini adalah orang termasuk orang yang kada boleh menerima zakat, dan beliau berhak atas jatah 1/5 humus. Cuma memang sejak zaman dinasti Bani Umayyah, keluarga Nabi itu ada pernah dapat bagian dari 1/5 pajak, itu ada pernah. Jangankan menerima pajak, yang ada mereka itu dihujat setiap kali di mimbar Jumat. Ada kewajiban dari masa Yazid bin Umayyah bin Abi Sufyan. Sejak zaman kedua Khalifah Bani Umayyah, itu ada kewajiban bagi setiap khatib yang naik mimbar untuk mencela dan menghujat sahabat Ali dan semua keturunan Ali bin Abi Thalib. Yang mana setengah dari keturunan Nabi itu berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib ini. Itu kewajiban dari penguasa. Khatib yang kada mau mencela dan mendoakan buruk kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya di mimbar Jumat, itu kada diizinkan untuk naik ke mimbar, kada diizinkan untuk berkhutbah. Makanya tradisi para ulama ada di zaman Bahari, mereka kada naik ke mimbar. Itu tradisinya para ulama dari zaman Bahari. Nah, kenapa? Karena itu tadi karena ada kewajiban orang yang naik ke atas mimbar itu wajib untuk mencela sahabat Ali bin Abi Thalib dan keturunannya serta keluarganya. Ya, walaupun ada juga tetap yang naik ke atas mimbar, tapi dengan berbagai catatan lah. Nah, intinya kewajiban itu pura-pura mencela Ali bin Abi Thalib, tapi tujuannya sekadar menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Tapi siapapun yang naik mimbar ketika itu pasti mencela Ali bin Abi Thalib dan semua keturunannya. Berakhir ketika dinasti Umayyah jatuh, dan naik ketika itu dinasti Bani Abbasiyah, baru disentuh itu pencelaan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi ulama yang pura-pura mencela Ali bin Abi Thalib di atas mimbar itu banyak. Kenapa? Karena kalau semuanya kada ada yang mau naik ke atas mimbar, maka kada sah sholat Jumat. Ini pernah atas pertimbangan kayak itu. Tapi sebagian yang lain memilih untuk kada naik mimbar sama sekali. Nah, makanya itu biasa di pesantren-pesantren, mudir ma'had, direktur tertinggi pesantren itu biasanya kada khutbah. Biasanya kada berkhutbah. Ulun 9 tahun di pesantren, pimpinan pondok itu kada pernah khutbah. Ulun tugas ke pesantren lagi 2 tahun, pimpinan pondok kada khutbah. Kemudian di Sidogiri juga itu biasanya kiai itu duduk di belakang, itu pun datang menjelang qomat baru datang biasanya kiainya. Nah, Kiai Maimun pun seperti itu juga, menjelang qomat baru sini datang. Kenapa jadi menjelang qomat baru datang? Karena kalau murid berkhutbah di atas mimbar, kemudian kiainya datang dan duduk di bawahnya itu, kan kada nyaman muridnya melihat pemandangan seperti itu. Nah, apa namanya, kiai di bawah mendengarkan, kemudian begitu panjang berkhutbah di atas, kan kada nyaman suasananya. Maka demi menjaga suasana itu, para kiai biasanya datang di belakangan, menjelang qomat baru datang, sudah khutbah kedua baru datang. Nah, yang bukan kiai jangan ikut-ikutan. Itu amal khusus para kiai itu. Kalau belum ikut di Kiai Maimun lagi ya, Kiai Maimun itu hendak khomat baru sini datang. Ya lain kondisinya, kita hendak langsung di bawah sini di orang santai aja, di atas itu berkhutbah.
Nah, hadap di atas lantai yang santai aja orang walaupun kita di bawah di situ. Nah, beda kondisinya dengan para kiai dan namanya. Maka kembali ke pembahasan bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan orang yang kada bersalawat kepada kalian maka mereka kada dihitung bersalawat. Kemudian catatan kami ulang lagi. Pertemuan lalu kami bahas, ini kami ulang lagi. Hampir semua sigot salawat pasti menyebut keluarga Nabi di belakangnya, kecuali satu salawat yang memang langsung kita dapatkan dari baginda Nabi, yang mana itu disebut dengan salawat Jibril. Salawat Jibril itu ada di Sahih Bukhari, ada juga di Sahih Muslim. Di Sahih Bukhari maupun di Sahih Muslim disebutkan ketika malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membawa salawat dari Allah Taala, maka apa sifatnya, apa bunyinya? Bunyinya adalah sallallahu alaihi Muhammad tanpa tambahan apapun. Maka hampir semua tarekat menjadikan salawat kepada Nabi dengan sigot itu, dengan bacaan itu. Apa bacaannya? Sallallahu alaihi Muhammad. Ini kami temukan di tarekat kami Junaidiyah, kemudian di tarekat Salmaniyah, kemudian di tarekat Naqsabandiyah, dan banyak tarekat lain. Rata-rata salawatnya adalah sallallahu alaihi Muhammad, dan itu kan ditambahkan apa-apa. Nah, ada yang bertanya ke guru anunya, yang langsung sebut aja guru Bakhit melajari bahwasanya kalau kada menyebut keluarga Nabi maka kada sah. Benar, secara fikih memang seperti itu. Cuman Sidin lagi membaca kitab apa ketika itu? Sidin lagi membaca kitab fikih bahwasanya yang namanya salawat itu harus menyatakan keluarga Nabi, dan itu benar, kada salah. Tapi ketika kita membahas tentang tarekat, ketika kita membahas tentang mutabaah mengikut guru dengan sempurna, maka guru-guru tarekat itu menemukan sanad salawat dari guru yang terus ke atas sampai ke bagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah Taala. Itu sigurnya Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah, dan kada pakai yang itu, kalau yang dilakukan ada tambahan Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tambahan itu kalau yang dilakukan itu. Adapun yang langsung di hadis Jibril, cek aja di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang namanya hadis Jibril pendeknya Sallallahu Alaihi Muhammad. Kada pakai salam, kada pakai sayyidina, kada pakai wa ala nabi, kada pakai wasahbi, hanya Sallallahu Alaihi Muhammad. Maka semua salawat kecuali salawat Jibril itu menyertakan keluarga Nabi, tapi salawat Jibril kada menyertakan keluarga Nabi. Yang paling pendek salat Allah baru ala Muhammad, 4 kata. Inilah yang dibaca oleh para ulama sampai ribuan kali sehari semalam. Dijar guru baca sholawat sehari jangan kurang dari 1000. Kalau hendak dijamin urusan dunia akhirat, kalau hendak dijamin urusan dunia, jangan kurang dari 500 kali membaca sholawat kepada Nabi. Kalau supaya dibukakan hatinya, jangan kurang dari 2000 kali. Kemudian kalau kita memimpin masyarakat, walaupun belum satu malam, itu 5000 sehari semalam. Nah, setiap hari dari maghrib ke maghrib 5.000. Kalau posisi kita adalah guru, kalau posisi kita adalah penceramah, supaya apa? Supaya dapat memancarkan nur bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap yang mendengarkan ceramah kita itu mudah untuk dapat hidayah dari Allah Taala. Cuma berat memang, menahan di 5.000 sehari semalam itu berat. Nah, tapi itu ajaran dari guru kita. Makanya penceramah itu kada berupaya hafal hadis saja. Berceramah itu bukan sekedar hafal Quran, bukan sekedar melatih melatih orasi. Kada. Yang namanya berceramah itu ada banyak aspek rohani yang dijaga di luar dari jam untuk mengajari tadi. Nah, kembali ke pasal. Wa dalil ala wujubi taqdimihi wa ala khusus. Apa dalil bahwasanya wajib untuk menghormati mereka secara khusus? Ada dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang paling kuat adalah bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Bani Hashim dan keluarganya yang lain daripada Ahlul Bait secara khusus. Dan ini hadisnya sudah mutawatir. Kemudian dalil yang kedua, wasiat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis di antaranya ka'anni qadru itu fa'ajabtu inni qad taraktu bikum saqalain ahadihima akadul akhar. Sungguh aku merasa aku tidak lama akan dipanggil oleh Allah Taala. Kemudian aku jawab panggilan tersebut, artinya meninggal dunia. Nah, maka sungguh aku tinggalkan pada kalian 2 hal yang berat. Salah satunya lebih berat daripada yang lain. Yang pertama kitabillah wa itrati. Yang pertama adalah kitab Allah Taala, kemudian itrati, kemudian keluargaku. Fanduru kaifa takhlifuni bihima fa innahu man la yaftaraqa hatta yarida al. Maka perhatikan bagaimana kalian
menjadikan itu sebagai penggantiku setelahku. Di dalam kedua hal itu, sesungguhnya keduanya tidak akan berpisah hingga mereka kembali kepadaku di telaga Kautsar. Kemudian riwayat yang lain ada tambahan, sa'altu rabbi dzalika lahuma fala tuqaddimuhuma fatuhliku wa la tuqassiru anhuma fatuhliku wa la tu'alimuhum fa innahum a'lamu minkum. Aku berminta kepada Allah Ta'ala yang demikian tersebut, maka janganlah kalian mendahului Quran maupun keluargaku, maka kalian akan celaka kalau melakukannya, dan kalian jangan sampai terlena di dalam hak keduanya, maka kalian pun akan celaka, dan jangan kalian ajari mereka karena mereka lebih mengerti daripada kalian. Nah, ini adalah doa yang mana doa ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dari Nabi adalah keluarganya dan Al-Quran kada bakal berpisah selama-lamanya. Makanya kalau ada yang mengatakan dalil bahwasanya nasab orang itu sah kepada Nabi, itu adalah kemahirannya dan amalannya dalam ilmu agama. Inya hafal Quran, inya menguasai Quran dengan tafsirnya, kemudian ia berakhlak dan beramal dengan amalan Quran. Itu adalah salah satu tanda bahwasanya nasab orang itu sah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri yang mendoa, Nabi sendiri yang menjamin bahwasanya keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kada bakal berpisah daripada Al-Quran. Makanya semua keturunan Nabi itu pasti menguasai ilmu Al-Quran. Semua keturunan Nabi itu pasti menguasai hadis. Semua keturunan Nabi la tukallimuhum fa innahum a'lamu minkum. Jangan mengajari keluarga keturunan Nabi karena mereka lebih paham, lebih luas ilmunya daripada kalian. Bicara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di hadisnya rata-rata pesantren besar itu dibangun oleh keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidul Kiribi yang membangun keluarga Nabi dari keturunan Basyaiban. Kemudian Kiai Maimun Zubair dengan keluarga Sarang itu keturunan dari Kiai Mutamakin dan yang lainnya. Keturunan Kiai Jawa Tengah itu rata-rata keturunan Kiai Mutamakin, dan mereka adalah anak cucu bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru-guru di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan rata-rata adalah keturunan Datuk Kelampayan, dan Datuk Kelampayan adalah keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang di Sulawesi dia juga, yang di Sumatera dia juga. Rata-rata orang yang menguasai Al-Quran, rata-rata orang yang ahli di dalam tafsir maupun hadis, itu kada jauh-jauh daripada keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi tegaskan, kada usah mengajari mereka karena mereka lebih tahu daripada kalian. Nah, qala Ibnu Hajar rahimahullah taala. Kemudian Imam Ibnu Hajar mengatakan, di hadal hadis turukun katsirah bin mu'asyrina sahabiyan. Hadis ini diriwayatkan dari sekitar 20-an sahabat. Maka wajib untuk memuliakan mereka dan memberikan pujian kepada mereka karena mengikut kepada hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang diamalkan oleh salafus saleh. Jadi riwayat hadis ini banyak, walaupun hadis ini kan disebutkan di Sahih Muslim. Jadi kan kita memang hafalnya kayak ini. Kita hafal hadis. Ketika Nabi katakan aku tinggalkan 2 peninggalan, maka yang kita hafal apa? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah Ta'ala dan hadis Nabi itu sunnah Nabi. Kenapa kita hafalnya itu? Karena itulah yang disebutkan di Sahih Muslim. Karena itulah yang disebutkan di Musnadnya Imam Baihaqi. Nah, kemudian yang disebutkan di Sahih Muslim itu menyebut kitab Allah wa ahlul baiti, kitab Allah Ta'ala dan keluargaku. Nah, tapi Nabi ketika menyebut ahlul baitku itu bahasanya sedang membahas tentang ahlul kisah. Ahlul kisah yang 4 orang itu tadi. Jadi bukan keseluruhan keluarga dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lain. Nah, makanya baik ya hadis hakolet Quran maupun hadis, ataupun hadis hakolet Quran dan keturunan Nabi, dua-duanya kada disebutkan di Sahih Muslim. Dua-duanya ada di Sahih Muslim. Dua-duanya ada di kitab sekunder. Yang satu disebut di Sunan Baihaqi, kemudian hadis yang ini disebutkan di Mu'jamnya Imam Tabrani. Nah, ada pun yang disebutkan di Sahih Muslim, pembahasannya bukan tentang sakolet lain. Pembahasannya tentang keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk di dalam ahlul kisah. Makanya kalimatnya Arisan-Nisan min al-bait itu yang ada di Sahih Muslim. Bukankah yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah istri-istri Nabi? Maka dijawab oleh sahabat tersebut iya. Akan tetapi yang dimaksud dengan istri Nabi, yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah yang haram menerima sedekah. Kemudian qala Siddiq
Kemudian Muhammad dalil al-ihsan ila hubbaik. Kemudian apa dalil bahwasanya ada perintah khusus untuk berbuat baik kepada hubbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak ini kronologinya. Ada orang-orang yang membahas kayak ini di ceramah. Yang namanya menghormati setiap orang Islam itu hukumnya wajib. Yang benar memang menghormati semua orang Islam, menjaga hak semua orang Islam itu hukumnya wajib. Cuman ada yang namanya skala prioritas. Ketika satu hal lebih ditekankan dari hal lain. Yang namanya menjaga hak setiap orang Islam dari itu banyak bahan buruk. Kemudian yang namanya memuliakan keluarga Nabi secara khusus lebih daripada menghormati orang lain secara umum. Dalilnya juga ada, hadis-hadisnya juga ada, dan itu diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Di antaranya hadis, "Man sona ila ahadin ahli yadan kafaru alaihim yaumal qiyamah." Siapapun yang membuatkan kepada salah satu dari keluargaku makanan yang ia buat dengan tangannya sendiri, maka aku akan mencukupi kebutuhannya pada hari kiamat. Kemudian hadis yang lain, "Man sana'a sunnatan ila hadin man khalafa Abdul Muttalib fa'alayya mukafatuhu idza laqiyani." Siapapun yang membuatkan makanan kepada salah satu daripada keturunan Abdul Muttalib. Jadi Nabi kadang membahas ahlul baitnya, Nabi kadang membahas keturunan Abdul Muttalib. Makanya Abdul Muttalib termasuk untuk semua keturunannya, walaupun lain keturunan Nabi, tapi keturunan Abdul Muttalib. Maka Nabi katakan, aku yang akan menggantinya pada hari kiamat. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib daripada sahabat Utsman. Nah, jadi Nabi memberikan jaminan siapapun yang membuatkan makanan. Kenapa Nabi membahas makanan? Karena makanan itu kebutuhan dasar. Dan memang faktanya semeninggal baginda Nabi SAW, keluarga Nabi itu banyak dihimpit dari segala hal, sering mengalami pemboikotan dari para penguasa. Makanya Nabi menekankan urusan makanan. Nah, kadang-kadang hadis ini dibawa kejauhan. Kadang hanya makanan, kadang-kadang modal untuk penjualan, kadang diminta juga. Kadang beristilah datang orang-orang. Bahkan ada yang bicara dituliskan surat hutang nanti diganti oleh Nabi di akhirat. Ini kelewatan juga yang seperti ini, melampaui terlalu jauh. Yang dibahas oleh Nabi adalah orang-orang yang memberi makan kepada keluarganya. Yang mana yang namanya kewajiban memberi makan itu berlaku untuk semua orang Islam. Semua orang Islam satu kampung berdosa ketika ada satu orang yang kelaparan di situ. Karena memang kewajiban adalah menjamin jangan sampai ada orang Islam yang kelaparan. Karena kekayaan yang Allah Ta'ala berikan ke satu kampung itu kan berkurang sebenarnya, asalkan adil. Makanya kalau di satu kampung ada yang kelaparan, maka satu kampung itu berdosa. Khususnya yang benar-benar berdosa adalah orang-orang sugih di kampung itu. Nah, tapi yang diwajibkan oleh agama kita itu hanya urusan makanan. Urusan sekolah kada dijamin oleh agama kita. Bayar listrik kada dijamin. Gagal usaha berhutang kada dijamin. Kemudian pakaian yang licin, yang nyaman seperti orang-orang kada dijamin. Yang dijamin itu hanya pakaian dasar. Urusan sarung satu biji 100.000 dapat 3 itu lain dan kewajiban di agama kita harus yang sarung kualitas sekian kada. Yang dijamin hanya makanan, kemudian pakaian yang menutup aurat. Nah, tapi jaminan ini lebih ditekankan lagi kepada keluarga baginda Nabi SAW. Maka siapapun yang memberi makan keluarga Nabi, maka Nabi lah yang membalas pada hari kiamat kelak. Dan memang paling ideal itu langsung makanan. Karena kalau pakai duit itu bisa merusak mental seseorang. Siapapun kalau sudah terlalu sering diberi uang mentah, nah bukan diberi makanan atau mentah hidup, pada akhirnya jadi mata derita juga. Wa akhrajal Bukhari an Abi Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Bukhari daripada sahabat Abu Bakar membahas, "Walladzi nafsu Muhammad walladzi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati." Demi zat yang diriku ada pada kehendaknya, sungguh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih aku sukai untuk aku sambung daripada kerabat-kerabatku. Kaifa idza kana wahibul baiti yata'atul masih. Bagaimana apabila salah seorang daripada ahli Nabi itu melakukan kemaksiatan, maka apakah tetap kita berbuat baik kepada mereka? Maka kata beliau, hakat taqi al-fasihat ba'daliman annahu kana yuballighu fi fadli syurul Madinah. Bahwasanya ada riwayat bahwasanya dari Imam Hasan yang mengatakan, "Ala inna
aibatil lati awha ilaika al-baiti wa inna qarasyal ansar fa'fu an masihihim waqbalu min mahasinihim. Ketahuilah bahwasanya, ujar beliau, bahwasanya aib yang kalian condong kepadanya ahlul baitku, dan bahwasanya kursiku itu adalah orang-orang Ansor, maka maafkanlah daripada kesalahan mereka dan sambutlah dan ingatlah kebaikan-kebaikan mereka. Nah, maka ujar beliau wa aibatil dohili ujar beliau kursibat ini, ujar beliau bahwasanya fa'fu'an masyiatihim, maklumi atau maafkan daripada kekurangan mereka dan ingat-ingatlah dari segala kebaikan mereka. Jadi memang yang namanya mengingat kebaikan orang dibanding satu dua kekurangan orang itu wajib dan merupakan hak setiap orang yang beriman. Karena setiap orang yang beriman itu punya kelebihan, punya kesalahan. Cuman hadis-hadis yang membahas secara khusus untuk lebih memaklumi lagi terhadap keturunan itu ada, dan salah satunya adalah hadis yang disebutkan ini tadi. Nah, dalil alamat rubiat mahbar bait, kemudian apa dalil tambahan tentang tuntutan untuk cinta kepada bait. Allah Taala bisawab, kita bahas di pertemuan berikutnya. Beralih ke kitab Fathur Rahman, karena Imam Zakaria Ansari sampai ke perkataan beliau. Qala Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, والعارف قوم لأنه أحرز ما أحرزه وزاد عليهما بعلوم لدنية ومعارف ilahiyah وواردة روحانiyah. Kemudian orang yang marifat kepada Allah Ta'ala di atas maqam ahli ibadah dan orang yang mahabbah, karena ia menjaga apa yang dijaga oleh mereka dan lebih daripada mereka berdua, dengan tambahan ilmu laduni dan makrifat-makrifat ketuhanan serta waridat ruhaniyah. Ini 3 pertemuan kita bahas dan ulang-ulang terus supaya nempel benar jadi wawasan umum. Ya kayak ujar sedikit. Orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala unggul dalam ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua kalau terbiasa mengamalkan apa yang kita amalkan, maka insya Allah diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang langsung muncul di hati kita. Ilmunya itu, pemahamannya itu langsung muncul di hati kita. Selama ini kita kadang berpikir sejauh itu, nah kemudian Allah Ta'ala berikan pemahaman di satu kesempatan, dan itu namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu kada spesifik untuk orang-orang wali-wali Allah Ta'ala. Siapapun orang beriman yang mengamalkan ilmunya, makanya akan mendapatkan ilmu laduni. Nah, salah satunya misalnya Al-Qur'an Kumpul, itu kisahnya di Manaqib Sidin. Itu mendapat huruf terbesar dari Allah Ta'ala ketika mendengar firman Allah Ta'ala, wa kana Allahu sami'an alimah. Dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu-satunya dan yang maha mendengar dan yang maha mengetahui, atau sami'an basir, yang maha melihat. Nah, pertanyaannya, memang ada ilmu apa yang baru dari ayat tersebut? Kan sederhana tentang 2 sifat Allah Ta'ala, maha mendengar dan maha melihat. Tapi bagi orang-orang yang memang ilmu laduni, itu dari sejak itu ditanamkan oleh Allah Ta'ala, dikuatkan hatinya. Yang mendengar hanya Allah Ta'ala, yang melihat hanya Allah Ta'ala, yang mengetahui hanya Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui. Makanya kita yang merasa bisa mendengar, kita yang merasa bisa melihat, kita yang merasa memiliki ilmu, itu sebenarnya ada syirik khafi yang mana kita mengambil sifat Allah Ta'ala. Karena yang mendengar bukan jasad kita, yang mendengar adalah roh kita. Roh kita pun kada hakiki mendengar, yang mendengar adalah nur baginda Nabi SAW. Nur baginda Nabi pun kada hakiki mendengar, yang benar mendengar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya. Nah, makanya ada beberapa ayat yang secara zahir oleh orang-orang awam terlihat biasa, tapi oleh para ulama Allah Ta'ala dipahami secara mendalam. Termasuk firman Allah Ta'ala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan perbuatan baik sekecil apapun, maka ia akan melihat balasan dari Allah Ta'ala. Siapapun yang melakukan perbuatan buruk sekecil apapun, maka ia akan melihat balasan dari Allah Ta'ala. Dosa tidak pernah benar-benar hilang, sekalipun kita minta ampun.
pada akhirnya kita pasti mendapat balasan atas dosa kita. Kalau kadang ketika sakaratul maut, kalau kadang ketika di alam barzakh, kalau kadang ketika di akhirat sekalian. Makanya kalau ada bertanya-tanya kenapa sakaratul maut itu sakitnya seperti dikulit hidup-hidup, karena sebab dosa-dosa yang kita sudah taubat cuma kita kerjakan. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diadab pendahulu di dunia, kadang belajar lagi di alam barzakh. Makanya para wali Allah Ta'ala tidak ada yang berani berbuat dosa, karena tidak pernah ada dosa yang benar-benar dikabul dan ya semuanya akan kita hadapi balasannya. Nah, kemudian wazada alaihim bi umurillah wa ma'arif ilahiyah, kemudian makrifat ketuhanan, wa walidat rohaniyah, dan sesuatu yang datang secara rohani. Maka setelah kita berzikir, kadang Allah Ta'ala letakkan di kita sejak detik itu kita takut kepada Allah Ta'ala, sejak detik itu kita istiqomah, sejak detik itu kita zuhud, sejak detik itu kita tawakal. Ini yang namanya walidat. Ini namanya sesuatu yang tiba-tiba dimunculkan oleh Allah Ta'ala di hati kita. Nah, yang mana hal-hal seperti itu kadang-kadang tidak disadari oleh orang-orang, kecuali yang dibimbing oleh guru. Nah, makanya ini namanya walidat rohaniyah. Kebanyakan orang menafsirkan bagian dari Allah Ta'ala itu sifatnya duniawi. Tiba-tiba dia jadi sugih ya, tiba-tiba dia dagangnya laku keras. Ya itu memang salah satu bagian dari Allah Ta'ala, tapi bukan walidat rohaniyah. Itu bukan sesuatu yang datang secara rohani. Hal yang datang secara rohani adalah yang sifatnya kita amalkan, tapi yang beramal langsung roh, yaitu berkaitan dengan tawakal, sabar, apalagi zuhud dan yang lain segala macam amalan-amalan hati. Nah itu namanya walidat rohaniyah. Idza araftahu ta'ala bi an arafta annahu yaraka wa naraka ila walam nadril amali. Ketika kita melihat Allah Ta'ala dan bahwasanya ia semata-mata berbuat, dan kita kadang memandang kepada amal kita, walau tak terlebih iwadan, kita pun kadang pernah minta balasan dari Allah Ta'ala. Karena anfasuka bihi ta'ala wa harakatuka lahu, maka jadilah segala diri kita berikungan adalah dengan sifat Allah Ta'ala, dan segala gerak kita adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Di annaka mutakhalliqun bi akhlaqihi, karena ketika itu kita berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika itu kita pakai pakaian Allah Ta'ala, tapi yang punya tetap Allah Ta'ala. Kita punya pakaian bagus-bagus, haramen asli. Haramen KW itu 600.000 dapat. Kalau haramen asli itu bisa 10 juta lebih harganya, yang benar-benar kualitas topnya itu. Nah, dipinjamkan oleh orang sugih di tempat tersebut, kemudian kita pakai. Pertanyaannya, itu punya kita atau punya orang yang meminjamkan itu? Punya orang yang meminjamkan, bukan punya kita. Begitupun sifat-sifat baik yang kelihatan ada di kita. Punya ilmu, amalnya bagus, akhlaknya bagus, kita penyayang dengan orang lain. Itu adalah sifatnya Allah Ta'ala. Ditampakkan oleh Allah Ta'ala tajalli di ruh di nur Nabi, kemudian ruh Nabi tajalli di roh kita, kemudian roh kita tajalli di jasad. Tapi yang hakiki punya sifat tersebut adalah Allah Ta'ala. Makanya bahasa sidin mutakhalliqun bi akhlaqihi, berakhlak dengan akhlak milik Allah Ta'ala. Wa idza jahilnahu ta'ala bi an lam takun kadzalika kanat haratuka laka. Kalau kita kadang mengenal Allah Ta'ala dengan gambaran kita kadang beramal seperti yang tadi disebutkan, maka adalah jadinya gerakan kita itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Li'annaka tashhaduha shadiratan minka, karena kita pandang bahwa semua amal kita tadi nampak muncul berawal dari kita sendiri. Bikhilafil alim, berbeda dengan orang yang makrifat. La yashhadu fa'ilan illallah, mereka kadang menyaksikan yang berbuat kecuali Allah Ta'ala semata. Kalau ada yang bisa mengamalkan perlahan-lahan, jalannya banyak. Salah satunya ini, salah satu memandang wahdatul af'al itu atau wahdatul sifat, memandang kesatuan sifat. Nah, ketika kita makan atau ketika kita minum, pandang dulu asal kejadiannya, bahwa air ini diciptakan dari nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makanan pun diciptakan dari nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jasad kita, roh kita diciptakan dari nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika kita makan, misal nur dengan nur juga, nur makanan, nur yang nampak di makanan dengan nur yang nampak di jasad kita, misal ketika itu menyatu, ketika itu salah satu amalannya. Kemudian naik nanti di tahap berikutnya, ketika kita membantu orang, ketika kita menghadiahi orang, memberi makan orang, maka kita pandang ketika itu yang memberi rezeki hanya Allah Ta'ala, yang menggerakkan tangan kita untuk memberi rezeki Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala bisa aja menggerakkan tangan kawan kita yang lain, tangan kawan kita yang di sebelah tangan tetangga kita untuk memberi makan orang lain bisa. Tapi Allah Ta'ala pilih kita untuk menyalurkan rezeki ke orang tersebut. Nah, maka itu salah satu amalan di dalam memandang wahdatul af'al. Nah, yang berbuat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ujar sedikit, orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala kadang memandang perbuatan, orang yang berbuat kecuali Allah Ta'ala yang menggerakkan di situ. Qala Allah Ta'ala khaliqu kulli syai'in wa huwa khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala berfirman, ialah pencipta segala sesuatu. Allah Ta'ala yang menciptakan kalian, Allah Ta'ala pula yang menciptakan apa yang kalian kerjakan. Di ayat yang lain, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Ketika berperang kita tidak pernah menembak panah. Ketika berperang yang ada Allah Ta'ala yang menembak panah di situ. Jadi ayat-ayat yang menunjukkan kesatuan perbuatan itu banyak. Kalau cuma ayat ini aja ada banyak bahasa dalam Quran, tapi semuanya pasti ditakwil oleh para ulama. Semuanya ditakwil oleh para ulama dalam artian dengan izin Allah Ta'ala. Tapi masalah ayatnya tidak kayak itu bunyinya. Ayatnya kadang mengatakan Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dan dengan izinnya menciptakan kalian perbuatan kalian. Ayatnya jelas menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala ciptakan kalian, Allah Ta'ala ciptakan semua perbuatan kalian. Di ayat yang lain ya Allah Ta'ala kadang mengatakan ketika kalian memanah, maka dengan izin Allah Ta'ala panah itu melesat kalian. Allah Ta'ala berfirman, ketika tidaklah pernah kalian itu melempar panah ketika berperang, akan tapi Allah Ta'ala yang melempar panah di situ. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Jadi di ayatnya seorang ada takwil di situ. Takwil itu dari para ulama dengan izin Allah Ta'ala itu takwil para ulama itu. Aslinya ayatnya ada kayak begini. Kemudian al-abidu ma laysa lahu sukunun wala harakatun bal harakatun li'annahu mujahidun kama marra. Kemudian bahwasanya orang-orang yang ahli ibadah maka mereka kadang memiliki ketetapan, akan tetapi mereka memiliki gerak. Li'annahu mujahidun kama marra wa zahidu ma laysa lahu ragbatun fi ibadillah. Nah, karena mereka adalah orang yang berjahadah, berjihad sebagaimana yang telah lewat. Ada orang yang zahid, orang yang zuhud, maka mereka kadang memiliki keinginan selain dalam urusan Allah Ta'ala. Wasiddiqu ma laysa lahu irtikanun ay rukunun ila ghairillah. Orang yang ada di bawah siddiq, bahwasanya mereka kadang memiliki kecenderungan lain selain kecenderungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. In as-siddiqu ibadul amri wa bihi qiyamuhum. Karena orang yang siddiq itu adalah perpegangan segala urusannya itu dengan Allah Ta'ala dan segala ketetapan wujudnya dengan Allah Ta'ala. Wal arifu ma laysa lahu haulun wala quwwatun wala ikhtiyarun wala iradatun wala harakatun wala sukunun. Kemudian orang yang marifat adalah orang yang kadang punya gerak, tidak punya upaya, tidak punya kebebasan, tidak punya kehendak, tidak punya gerak dan tidak punya diam, maka mereka semuanya adalah wujud dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siddiq menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan orang. Yang pertama dimulai dengan ahli ibadah, yang kedua orang yang mujahid. Ini lebih dari ibadah lagi, tapi mujahadah. Kemudian yang ketiga zahid, orang yang zuhud. Kemudian yang keempat siddiq. Kemudian yang kelima orang-orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala. Nah, apa perbedaannya? Kita bahas dua dulu di pertemuan ini. Antara orang yang ahli ibadah dengan orang yang mujahadah. Mujahadah itu secara bahasa artinya berjihad, berperang. Siapa yang diperangi diri sendiri. Segala hal yang ada di diri kita yang ada berkaitan dengan Allah Ta'ala itu yang diperangi. Makanya namanya mujahadah. Nah, atau dalam bahasa pesantren itu tirakat, pendisiplinan. Yang namanya di waktu subuh, kewajiban kita hanya melaksanakan sholat subuh di waktunya. Yang mana waktu subuh itu kalau di hari-hari seperti ini itu kira-kira keluar jam 6 lewat 12 baru keluar waktu subuh. Artinya andai kita kerjakan pun subuh itu jam 6 kurang 1/4, itu kan kita ada berdosa. Tapi orang-orang yang mujahadah kada sebatas itu. Orang-orang yang berjihad, yang sedang berperang, ia kada sekadar melakukan perbuatan yang wajib, tapi ia mendisiplinkan diri. Ia mendisiplinkan diri melawan rasa malasnya, melawan kemauannya sendiri.
Nah, yang namanya sholat itu kan yang wajib dikerjakan di waktunya. Berjamaah kepada ada wajib. Nah, kemudian yang namanya makanan itu asalkan secara dari halal, ya boleh dimakan. Tapi orang-orang yang mujahadah, orang-orang yang sedang berjihad, ini kada sebatas mengerjakan ibadah, tapi mengejar kesempurnaan. Kalau kita hendak selamat di akhirat yang ada ibadah. Kalau kita ingin masuk ke hadirat Allah Ta'ala, maka kada cukup ibadah, harus juga ada disiplin, harus juga ada mujahadah di situ. Makanya bahasanya mujahadah. Makanya mujahadah itu macam-macam. Al-Bahus Kumpul itu mujahadahnya 15 tahun sidik berpuasa, kemudian buka puasa dan sahurnya itu hanya dengan bungkul pisang saja, dengan makan hati pisang saja, atau dengan makan pisang, 2 pisang ketika berbuka, 1 pisang ketika sahur. Nah, itu aja yang dikerjakan. Apakah itu wajib? Pada wajib. Cuman itu bagian dari pendisiplinan. Guru Samad sambil membina Mbah Guru itu makannya hanya kopi dengan susu kental manis, kada makan nasi, kada makan yang lainnya. Apakah itu wajib ditiru? Kada wajib ditiru, tapi itulah bagian dari disiplinnya mereka. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang kitabnya masih dibaca sampai sekarang, tadi fatwanya baru kita baca. Sidin itu setiap malam itu ke pasar mencari kulit buah-buahan untuk sidin makan. Karena sidin selain kada punya makanan lain, sidin juga mujahadah. Jadi bertahun-tahun sidin belajar menuntut ilmu. Itu makanannya hanya kulit buah-buahan itu, yang bagus-bagus orang di pasar sidin cuci, kemudian sidin makan di situ. Nah, dan yang lain segala macam banyak mujahadah para ulama. Tujuan adalah mengejar kesempurnaan diri untuk masuk ke hadirat Allah Ta'ala. Tapi itu kada wajib, cuman bagus kalau kita bisa meniru dengan cara kita masing-masing. Berjalan Pak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan. Ya Pak. Kalau kita simak pertama tadi bahwa kalau kita membaca surah sholawat itu kan ada banyak macam itu. Ada Allahumma sholli ala Muhammad, ada Allahumma sholli sayyidina wa maulana Muhammad, ada sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang mana sebenarnya itu? Yang spesifik untuk bacaannya itu. Terima kasih. Saya juga seperti itu Pak Ustadz. Tapi artinya salawat itu apa? Ada macam-macam tadi yang disampaikan oleh Pak Kadar itu. Nah, lalu kegunaannya apa? Misalnya ada salawat yang panjang, salawat nariyah, salawat nur, salawat apa lagi itu. Kenapa harus panjang? Nah, intinya apa salawat itu? Kalau assalamualaikum kan semoga engkau selamat. Nah, salawat ini apa? Nah, lalu misalnya ada orang kawinan, salawat pakai beras kuning apa segala macam itu, kalau manfaatnya selawat itu apa? Lalu mengenai taubat tadi, sepertinya kalau kita bertobat itu saya dengar masih ada siksaan gitu, apa begitu Pak? Nah, kita bertobat kan tujuannya untuk menghindari siksaan itu. Nah, kalau masih ada siksaan itu apa masalahnya? Terima kasih. Oke, sudah. Tiga ini kita bahas. Yang pertama dan kedua sebenarnya. Jadi mana yang paling pas sholawatnya? Karena sholawat yang kita terima itu macam-macam. Ya semuanya benar. Cuman yang langsung dari Nabi itu memang kada banyak. Yang langsung dari Nabi itu adalah sallallahu alaihi Muhammad tadi dari malaikat Jibril. Kemudian yang di hadis yang barusan kita baca, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian riwayat yang lain, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Atau yang kita baca ketika sholat namanya sholawat Ibrahimiyah. Jadi yang dari Nabi sebenarnya hanya itu. Apa maknanya sholawat? Maknanya sholawat itu adalah dari Allah Ta'ala limpahan rahmat. Limpahan rahmat dari Allah Ta'ala. Sadar kadang sholawat dengan sholat itu mirip kadang kalimatnya. Mirip. Karena memang sholawat dengan sholat itu satu kata-kata. Nah, kalau sholat itu secara bahasa artinya mendoakan kebaikan. Kebaikan macam apa yang kita doakan untuk Nabi? Limpahan rahmat dari Allah Ta'ala. Makanya ada bahasan dari Allah Ta'ala itu rahmat. Kemudian dari para malaikat itu adalah kedudukan kehadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau permohonan dan permohonan doa untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, tapi hakikatnya dari Allah Ta'ala itu adalah rahmat. Nah, salawat itu rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi itu maknanya. Apa yang benar, yang langsung dari Nabi memang hanya dua itu, salawat Jibril dengan salawat Ibrahimiyah. Kemudian kenapa ada variasi banyak salawat yang lain? Ujar Imam Ibn Athaillah, tanawwa bajnasul akmal li tanawwi walidatul ahwal. Ada berbagai macam jenis ragam amalan karena banyak ahwal atau walidat yang akan datang diberi oleh Allah Ta'ala. Hanya kasus per kasus. Kadang beberapa ulama dan ilmu laduni dari Allah Ta'ala diajari oleh baginda Nabi SAW dalam keadaan jaga itu berbagai sifat salawat nariyah lah, salawat ibil qulub, kemudian salawat yang lain. Nah, salawat ini dari segi ilmu hadis kedada dasar yang bersambung kepada Nabi dalam keadaan jaga. Tapi dari segi bacaannya, selama kadar bertentangan, kadar masuk dalam larangan agama kita, maka hukumnya boleh untuk dibaca. Kalau kita hanya bicara tentang dalil. Tapi kalau kita bicara tradisi tasawuf, memang para ulama kita untuk kepentingan dakwah, untuk memotivasi masyarakat, maka dibuatlah beberapa amalan, beberapa seribu salawat atas izin Nabi untuk diajarkan ke masyarakat, menambah motivasi mereka beramal. Sebenarnya kalau guru-guru sendiri itu salawat yang dibaca hanya salawat Muhammad, tapi masyarakatnya kayaknya kada cukup lah hanya belajar salawat sependek itu, kurang yakin. Akhirnya belajarlah salawat nariyah, belajarlah salawat tibil qulub, belajarlah salawat macam-macam salawat diajarkan. Padahal yang guru-gurunya sendiri itu dibaca hanya salawat Muhammad aja. Atau kalau pemimpin masyarakat yang dibaca salawat bagian dan salawat yang macam-macam yang lain. Nah, makanya kemudian di setiap salawat ada faedahnya masing-masing. Bahkan salawat terus pun ada juga salawat yang keberkahannya itu menambah rezeki. Sebenarnya kadang ada yang lebih afdal dari salawat Muhammad itu ada, atau salawat Ibrahim yang ada. Cuman untuk itulah namanya masyarakat kita. Di bari rendang setiap hari itu ada kanyang juga ya. Harus ditambahin tempe, ditambahin yang bakar segala macam, divariasikan. Makanya yang tadi kita sebutkan karena tanawwu'i waradatul ahwal. Karena kondisi itu menuntut beragam strategi dakwah. Nah, jadi kalau yang ulun amalkan hanya yang salawat Muhammad, yang lain-lain itu kalau lagi di masyarakat aja mimpin doa baca salawat Nabi, tapi di rumah hanya baca salawat Muhammad dan salawat Ibrahim ketika sholat. Nah, kemudian yang terakhir taubat, soal taubat. Jadi kayak kita ketika sakaratul maut, orang biasa itu ada rasa sakit ketika sakaratul maut, tapi rasa sakitnya beda-beda setiap orang. Ada yang sakit luar biasa, ada yang sakit sedikit-sedikit aja. Itu tergantung seberapa banyak dosa kita pernah amalkan sebagai kafarah sebelum kita menghadap Allah Ta'ala sebagai penyucian. Makanya tadi kami katakan kalau disiksa dalam karena dosa ada, tapi kalau kita menghadapi kafarah tebusan sebelum menghadap Allah Ta'ala dengan rasa sakit sakaratul maut, semua dari kita merasakan itu. Nah, asalkan kalau sebelum kita meninggal dunia dosa-dosa itu ada di kafarah ini. Makanya kafarah. Lakukan kafarah atas setiap dosa kita. Tatbi'i sayyi'atul hasanat tambuhan. Setiap kita berbuat buruk, maka bersihkan dengan perbuatan yang baik. Kalau kita tidak sempat membersihkannya, nah maka setelah itu Allah Ta'ala sediakan pembersih berupa sakit ketika sabar dan wanita tadi. Nah, Allah Ta'ala akan bisawab dan Allah Ta'ala menjaga dari Allah Ta'ala kita. Hai teman-teman, kita dalam bersama di mana pada Allah Ta'ala menjaga maka Allah Ta'ala bersama alhamdulillah ya Rabbil Alamin.